Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan pagi ini begitu indah, yang menjadikan pagi ini nikmat kita rasakan, di mana desir angin pagi masih kita rasakan, dinginnya pagi ini ketika kita menyentuh air masih kita rasakan, di mana saat kita bangun kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Artinya bangun tidur kita sudah mulai mengingat Allah, berzikrullah, kita hilangkan simpul-simpul setan yang ada dalam tubuh kita itu, dimana ketika seseorang tertidur itu maka setan itu menyimpulkan dalam tubuh kita berapa simpulan? 3 simpulan. Simpul yang pertama, dia akan terputus ketika seseorang itu bangun, lalu ketika bangun dia berzikir ataupun juga berdoa, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bukan bangun tidur kita langsung buka handphone, lalu kita buka WhatsApp, baca status orang, bagaimana perkembangan hari ini, macaan heula WA, muka heula Instagram, muka heula Twitter, muka noni, muka Facebook, muka heula TikTok. Jadi bangun tidur kita langsung bermunajat, kita bedah, kita buka simpul setan yang pertama apa? Dengan berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, simpul yang kedua itu dia akan terputus ketika kita mengambil air wudhu. Maka ketika bangun berzikir, ketika sudah zikrullah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka putuskanlah simpulan yang kedua, yaitu dengan cara kita mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, lalu kita putuskan simpul yang ketiga dengan kita melaksanakan ibadah sholat. Karena kan iblis itu selalu membisik kepada kita, bangun jam 3, ketika bangun jam 3 hayang KWC hungkul, hayang naon, hayang ngompol, hayang pipis alias papang, ya, ngompol hungkul balik di hangkewe, urang teh jam 3 sapa rapat ngagoler deui. Kata iblis itu berbisik ke telinga kita, malam masih panjang bobo bobo, sambil nyanyiin Nina bobo, yang namanya Nina. Kalau putra uta bobo, uta bobo. Itu ya, namanya uta. Kalau namanya Elsa bobo, Elsa bobo. Itu iblis terus berbisik kepada orang itu, malammu masih panjang, tidur sudah. Karena iblis tidak tega melihat kita melaksanakan ibadah. Embung temenan. Jam 3:15 sudah mulai bangun, 3:30 kita bangun lagi, belum adzan subuh. Bawa tidur lagi. Akhirnya jam 4 kita kelupaan, lalu jam 5 kelupaan, jam 6 kelupaan, 6:30 kita baru bangun. Waktu subuhnya sudah habis. Sudah muncul matahari, maka subuh sudah habis. Nah, disinilah banyak hal-hal yang tertinggal dalam kehidupan kita. Tahajudnya ketinggalan, sholat hajatnya ketinggalan, sholat berjamaahnya ketinggalan, zikirnya ketinggalan. Maka iblis pun tepuk tangan, selamat. Bernyanyi, selamat, saya berhasil membuat Anda tidak mendekat kepada Sang Khalik. Lantas apa kalau kita seperti itu? Yuk kita sholat subuh saja. Ya, ketika terbangun misalkan 6:30 sudah ada mentari,
ya nggak masalah, sholat subuh saja. Ya gitu. Nah jadi bahwasannya kita lepaskan dulu ikatan-ikatan daripada iblis itu agar kita bisa melaksanakan ibadah lebih baik. Ya subhanallah, pagi ini kita sudah melaksanakan aktivitas kegiatan dari mulai tadi pagi ya. Ada yang melaksanakan sholat tahajud, sholat hajatnya. Luar biasa tuh fadilah daripada sholat tahajud. Luar biasa fadilah daripada sholat tahajud itu. Mahal sholat tahajud itu. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Karena itu adalah amalan-amalan para nabi. Karena di sepertiga malam itu ada sa'atul ijabah, waktu yang terijabah. Ketika kita berdoa pada saat itu, pada saat kita tahajud, doa apa yang ingin kau ungkapkan, maka insya Allah itu akan terkabul. Nah karena dalam sebuah ungkapan, dalam sebuah hadis, malaikat itu diperintahkan Allah untuk turun ke bumi di waktu sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berseru, adakah orang-orang yang memohon doa pasti akan aku kabulkan? Adakah orang yang meminta pasti akan kuberikan? Dan adakah yang mengharap ampunan pasti akan kuampuni baginya sampai tiba waktu subuh. Subhanallah. Ini kata siapa? Kata Rasul. Rasul terjamin, gak mungkin Rasul berbohong. Nah jadi di waktu sepertiga malam itu bahwasannya malaikat-malaikat itu turun ke bumi, diperintahkan oleh Allah mencari orang-orang yang berdoa kepada Allah. Niscaya akan aku kabulkan, niscaya akan aku ijabah sampai datang waktu subuh. Makanya amalan ini adalah amalan yang mahal. Amalannya apa? Amalan yang mahal. Karena ini adalah amalan di mana orang-orang bermunajat, orang-orang meminta. Maka silahkan, impianmu kau bangun di antara sholat-sholatmu. Saya ulang, impianmu kau bangun di antara sholatmu. Harapanmu, cita-citamu kau bangun di antara sujud-sujudmu. Apa? Di antara tahajudmu, di antara duhamu, di antara sholat rawatibmu, di antara sholat-sholat paruh. Bangun di sana impian-impian kita. Ya enggak? Lah iya. Saat itu terijabah ketika kita punya harapan, kita punya impian, maka bangunlah impian-impian tersebut di antara sholat-sholat kita, di antara tahajud-tahajud kita, di antara duha-duha kita. Gitu. Amalan pelajar, amalan para kiai, amalan para santri, amalan para pengusaha, amalan para pekerja, dia adalah amalan di saat itu sholat tahajud. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Malaikat itu turun ke bumi mencari orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ya, niscaya kata Allah itu akan dikabulkan setiap orang yang berdoa kepadanya. Ya enggak? Apa keinginan kita? Apa harapan kita? Apa di antara mimpi-mimpi kita yang kita harapkan? Bangunlah di antara sholat-sholat kita. Nah, gitu. Nah, jadi bahwasannya para santriwan santriwati, para jamaah subuh sekalian, ya, doa yang sangat mustajab, doa yang sangat-sangat luar biasa itu bangun di antara sholat-sholat itu. Lalu kapan lagi saatul ijabah? Saat duha. Saat duha. Saat apa? Apa saat duha? Saatul ijabah. Karena waktu duha itu dimana ketika orang-orang sudah mulai bekerja, ya. Coba kita bayangin, kenapa waktu tahajud itu mahal? Karena waktu itu adalah waktu orang saatnya tertidur, tidur lelap, tidur nikmat, ya kan? Untuk bangun saja sulit kan? Kita butuh perjuangan, bukan? Nges hudang urang bentak perem deui sudah bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi di sana perjuangan sangat totality. Lalu kenapa salat di saat duha itu adalah salah satu saat yang ijabah? Saat orang itu sudah mulai dia sibuk dengan dunianya.
sibuk-sibuk dengan pekerjaannya. Ketika semua orang, banyak orang yang dia lupa kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Itu mahalnya. Mahal nggak? Mahal. Heser suatu hati. Hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang tebal, yang mampu menyisihkan waktunya untuk sholat duha, yang faham arti daripada mahalnya sholat duha. Begitu. Duha itu amalannya para pengusaha. Duha itu amalannya orang-orang kaya. Paham? Sayang nggak ninggalin duha? Sayang banget. Kamu pengen apa? Ngomong waktu duha. Mau pengen mobil? Ngomong waktu duha. Ya kan? Mau pengen rumah? Ngomong waktu duha. Pengen apa lagi? Pengen jodoh? Ngomong waktu duha. Rizki kan jodoh juga. Pengen apa lagi? Motor. Ngomong waktu duha kepada Allah. Ya Allah, bermunajat silakan. Saat orang lain lupa, yang lain tuh sholatnya duha tuh cuma 2 rakaat, kita sampai 8 rakaat, kan subhanallah. Habisin semua sampai 12 rakaat. Kan keren. Jadi jangan sampai ketinggalan waktu-waktu itu, waktu tahajud kita, waktu duha kita, karena waktu duha itu adalah amalan orang-orang kaya. Jelaskan keterangannya, siapa orang yang menjalankan waktu duha, ya, maka rizkinya akan dijamin sampai sore hari. Subhanallah. Ini kalau kita runtutin ya, dari mulai kita bangun tidur. Nih semuanya perhatikan, ya. Kita ketika misalkan bangun tahajud, sebelum tahajud kita ngapain? Sholat hajat dulu kan? Sholat hajat apa yang kau inginkan? Kita ungkapkan segala keinginan kita. Ya Allah, abdi hayang iya, abdi hayang itu, berbagai macam kita kebutuhan. Satu, kita sudah mulai bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah di saat sholat hajat. Setelah sholat hajat, sebelumnya kita sholat tahiyatul masjid. Fadilahnya sangat luar biasa. Lalu setelah itu kita sebelumnya juga melaksanakan sholat syukrul wudhu. Kita sudah dibangun hidup kita dengan sholat. Lalu kita sholat tahajud. Seperti tadi saya ungkapkan, doamu ungkapkan di antara tahajudmu, karena itu adalah saatul ijabah. Dan ketika orang sedang bertahajud, malaikat itu turun ke bumi, lalu mencari orang-orang yang bermunajat, dan katanya akan dikabulkan sampai datang waktu subuh. Oke, doa kita terijabah, dan itu adalah amalannya para nabi. Lalu kita jalankan sholat apa? Qobliyah, sholat fajar, sholat qobla subuh. Kan keterangannya sudah jelas, siapa nih orang yang dia menjalankan sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kayaknya kita, subhanallah, orang yang menjalankan itu dia sudah memiliki fadilah di antara dunia dan seisinya. Kita ambil ke belakang lagi, siapa orang yang menjalankan ibadah sholat isya berjamaah, maka dia melaksanakan sholat setengah malam. Mahal. Lalu kita sholat subuh berjamaah. Siapa nih orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan fadilah seolah-olah dia melaksanakan sholat semalam penuh. Lalu kita setelah itu berzikrullah, membacakan dzikir al-maksurat. Setelah al-maksurat kita kajian bahasa Inggris, kajian tasrifan, kita tambah ilmu kita memohon bermunajat kepada Allah. Lalu setelah itu kita menunggu sampai datang matahari. Lalu kita jalankan sholat isra. Apa fadilah sholat isra? Yaitu kita laksana mendapatkan fadilah keutamaan melaksanakan haji dan umroh. Ibadah haji mahal. Ngumpulin harus berjuta-juta, entah kapan dipanggilnya, butuh waktu bertahun-tahun karena di kuota.
Kita tinggal tiap pagi saja, lepas kita melaksanakan kegiatan ini, kita jangan dulu keluar dari tempat ini, dari masjid ini, dari majelis ini, datang matahari, lalu kita melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Kita seolah mendapatkan fadilah haji dan umroh, nges haji jeung geus umroh. Subhanallah, mahal. Karena nggak setiap orang mampu melakukan itu, makanya mahal. Lalu kita menunggu sampai datangnya waktu duha, kita jalankan duha. Itulah amalan-amalan yang sulit dan amalan yang mahal, karena tidak setiap orang bisa melakukannya. Saat orang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, kita hentikan dulu, lalu kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, bermunajat kepada Allah. Kalian minta kepada Allah atas apa? Karena amalan duha itu adalah amalannya orang-orang yang kaya. Faham? Maka gantungkanlah impianmu, susunlah impianmu, susunlah cita-citamu, realisasikan cita-citamu di antara sholat-sholatmu. Saya ulang, di antara sholat-sholatmu. Ulang, di antara sholat-sholatmu. Indah gak Islam? Banget indahnya. Keren gak Islam? Keren. Bangun cita-citamu itu. Aku bercita-cita pengen ini, sholat tara. Aku mah dikabul atau doana. Aku punya cita-cita ini. Percepat permohonan kita dengan cara ibadah. Ya, saya ulang, as-sholatu khairu maudu'in. Sholat itu adalah sebagus dan sebaik-baiknya ibadah. Salah satunya tempat di mana tempat terijabah itu ketika kita misalkan selepas melaksanakan sholat fardu. Ada lagi waktu 5 waktu sholat fardu, luar biasa fadilahnya, lebih keren lagi. Ada saat terijabahnya ketika kita setelah melaksanakan sholat fardu. Ada juga doa terijabah itu ketika maksudnya di antara adzan dan qomat. Jadi ketika di antara adzan dan qomat lain ngaharulang. Tapi silahkan munajatkan doa, karena itu waktu-waktu yang terijabah. Nih misalkan nih seorang muadzin mengutak adzan. Ya, beres mengutak adzan, kita laksanakan sholat 2 rakaat rawatib. Setelah kita melaksanakan sholat rawatib, silakan kau minta kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah. Saya ulang, bangun cita-cita kita, bangun impian kita di antara sholat-sholat kita. Subhanallah.